Selamat datang di channel video pembelajaran daring, channel yang berisi video yang mengupas tentang pembelajaran berbagai ilmu pengetahuan terkini. Sekarang, teman-teman ada di playlist pembelajaran manajemen strategi. Pada pertemuan kita kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang visi dan misi perusahaan. Dalam kehidupan sehari-hari, pasti kita pernah mendengar istilah visi dan misi, baik itu di sekolah, organisasi, perusahaan, bank, dan lain sebagainya. Namun perlu diketahui, ternyata banyak orang masih belum memahami apa maksud dari visi dan misi. Bahkan banyak yang beranggapan bahwa visi dan misi adalah istilah yang serupa, padahal secara pengertian, visi dan misi memiliki makna yang berbeda. Visi adalah suatu rangkaian kata yang memuat impian, cita-cita, nilai, dan masa depan dari suatu organisasi, baik di dalam sebuah lembaga hingga perusahaan. Visi juga merupakan sebuah tujuan organisasi di dalam bekerja. Visi tercipta dari hasil pemikiran para pendirinya terkait gambaran masa depan organisasi. Visi dapat memiliki fungsi untuk menentukan langkah ke depan, menginspirasi anggota, memotivasi anggota agar memberikan kontribusi yang maksimal. Oleh karena itu, rangkaian kata yang digunakan dalam sebuah visi harus ringkas dan jelas, umumnya hanya satu kalimat atau tidak lebih dari satu paragraf. Visi akan sangat berpengaruh ketika organisasi tersebut hendak melakukan perubahan. Visi membuat organisasi tersebut tetap berjalan sesuai dengan apa yang pendiri cita-citakan. Terciptanya visi sangat berperan dalam melakukan langkah-langkah selanjutnya. Sebuah visi tidak dapat berdiri sendiri. Maka dari itu, visi atau gambaran masa depan tersebut sangat perlu penjelasan terkait bagaimana rencana untuk melangkah tersebut. Disitulah peran dari misi. Setelah memahami pengertian dari visi, selanjutnya merupakan pengertian misi. Secara sederhana, visi adalah keinginan atau cita-cita perusahaan di masa depan. Sementara itu, misi adalah bagaimana sebuah perusahaan dapat mewujudkan cita-citanya tersebut di masa depan. Selain itu, misi juga akan menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana sikap perusahaan, bagaimana upaya untuk menang, hingga bagaimana mengukur sebuah proses kemajuan. Jadi, misi dapat disimpulkan sebagai sekumpulan rencana atau cara yang ditentukan untuk mewujudkan visi yang sudah ditetapkan. Bahasa visi dan misi harus saling mendukung. Namun, pernyataan misi lebih spesifik daripada visi. Misi akan menentukan karakteristik organisasi daripada organisasi lainnya. Hal yang disampaikan di misi bahkan biasanya dapat memuat produk atau layanan yang akan diprioritaskan. Hal itulah yang membuat misi menetapkan dalam visi sekaligus menggambarkan rencana untuk membuat sebuah tindakan. Visi dan misi adalah satu kesatuan, namun masing-masing dari keduanya memiliki perbedaan dalam pengertian. Setelah memahami pengertian visi dan misi secara umum, selanjutnya adalah penjelasan terkait perbedaan antara visi dengan misi. Nah, berikut ini adalah perbedaan visi dan misi yang perlu diketahui. Yang pertama, visi adalah tujuan utama. Gambaran secara garis besar atau cita-cita tertentu dari suatu perusahaan, organisasi maupun lembaga di masa yang akan datang. Sedangkan misi sendiri adalah gambar dari cara atau langkah-langkah yang akan dilakukan untuk melakukan atau mewujudkan tujuan utama tersebut. Visi adalah wujud dari cita-cita dalam jangka panjang atau mempunyai orientasi kepada masa depan. Sedangkan misi memiliki wujud sebagai cita-cita yang lebih jangka pendek, di mana orientasi pada saat itu atau masa kini. Yang ketiga, visi memiliki sifat yang lebih permanen. Sifat permanen dimaksudkan bahwa setiap organisasi, perusahaan, atau lembaga misi untuk jangka panjang dikarenakan menjadi tujuan dalam menentukan langkah-langkahnya. Sedangkan misi lebih memiliki sifat yang fleksibel. Sifat fleksibel membuat misi dapat berubah sesuai kebutuhan, bergantung situasi dan kondisi yang ada. Bahkan, misi dapat diganti ketika misi dianggap tidak memberikan perkembangan yang signifikan dalam menuju visi tersebut. Keempat, visi biasanya terdiri dari hanya satu kalimat, bahkan tidak lebih dari satu paragraf. Oleh karena itu, visi cukup disusun oleh beberapa kata, sederet kalimat saja atau poin jelas, ringkas, dan dapat mewakili apa yang diinginkan. Sedangkan misi biasanya disusun oleh beberapa kalimat sebagai penjabaran atau penurunan dari visi yang sudah ditetapkan. Misi harus memuat berbagai poin yang dapat menjelaskan secara operasional tujuan dari visi tersebut. 5. Dari sekian banyak visi dan misi yang pernah dibuat, biasanya visi memuat pernyataan yang memiliki sifat umum.
Sedangkan misi biasanya memuat penjelasan atau pernyataan dengan bahasa yang lebih operasional, khusus, dan detail. Berikut dilampirkan beberapa fungsi visi dan misi. Yang pertama, meningkatkan motivasi kerja. Visi dan misi dalam sebuah perusahaan dapat berfungsi meningkatkan motivasi tenaga kerja atau karyawan dalam bekerja. Visi dan misi dapat memudahkan tenaga kerja untuk memahami dengan jelas apa yang menjadi tujuan dari pekerjaannya. Oleh karena itu, visi dan misi dari sebuah perusahaan sangat berpengaruh untuk meningkatkan motivasi dan semangat karyawan dalam bekerja dan mewujudkan tujuan atau visi dari perusahaan. Yang kedua, apabila visi dan misi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan bisa merangsang motivasi dan semangat kerja secara signifikan, maka tenaga kerja atau karyawan dapat menjadi lebih produktif. Produktivitas tenaga kerja bisa jadi didorong oleh adanya semangat atau motivasi yang dimilikinya. Visi dan misi yang dapat dipahami memiliki potensi untuk menggerakkan perasaan dari tenaga kerja atau karyawan untuk semakin bersemangat dalam mewujudkan tujuan perusahaannya. Ketiga, visi dan misi juga bisa berfungsi sebagai sebuah pedoman. Dalam fungsi sebagai pedoman, visi dan misi dijadikan dasar untuk para tenaga kerja atau karyawan yang bekerja di perusahaan atau organisasi. Otomatis sebuah pedoman akan sangat membantu karyawan dalam memantapkan keyakinan bekerja karena adanya pedoman tersebut. Terakhir, visi dan misi sebenarnya memiliki kekuatan untuk mempengaruhi suatu pengambilan keputusan dalam sebuah perusahaan. Pengambilan keputusan yang berdasarkan visi dan misi dapat mencegah adanya langkah yang melenceng atau menyimpang jauh dari tujuan. Visi dan misi pada sebuah perusahaan akan turut mempengaruhi pengambilan keputusan terkait perusahaan pengambilan keputusan yang dilakukan untuk memberikan yang terbaik kepada perusahaan sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut. Ketika terdapat pemisahan antara pemilik dengan manajer di suatu perusahaan, terdapat kemungkinan bahwa keinginan pemilik diabaikan. Hal ini dikenal dengan istilah teori keagenan. Intinya, teori keagenan memiliki asumsi bahwa tiap individu semata-mata termotivasi oleh kepentingan dirinya sendiri sehingga menimbulkan konflik kepentingan antara pemilik dengan manajer. Hal ini terjadi karena adanya pemisahan kepemilikan dan pengendalian perusahaan. Ketika pemilik mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan pada pihak lain, seperti hubungan antara pemegang saham dengan manajer, akan efektif selama manajer mengambil keputusan investasi yang konsisten dengan kepentingan pemegang saham. Namun, ketika kepentingan manajer berbeda dengan kepentingan pemilik, keputusan yang diambil oleh manajer kemungkinan besar akan mencerminkan preferensi manajer dibandingkan dengan pemilik. Secara umum, para pemilik ingin memaksimalkan nilai saham. Ketika manajer juga memiliki sejumlah besar saham perusahaan tersebut, mereka pasti akan memilih strategi yang menghasilkan apresiasi nilai saham. Namun ketika lebih berperan sebagai orang bayaran, bukan sebagai rekan, sekaligus pemilik manajer lebih memilih strategi yang akan meningkatkan kompensasi pribadi mereka dan bukan pengembalian kepada pemilik. Perilaku semacam itu dapat menyebabkan penurunan kinerja saham dan dalam keputusan strategis yang mengarahkan perusahaan ke hasil yang suboptimal dari sudut pandang pemegang saham. Jika sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh teori keagenan, manajer yang egois bertindak dalam cara yang meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri dengan mengorbankan keuntungan pemegang saham. Maka pemilik yang telah mendelegasikan otoritas pengambilan keputusan kepada agen mereka akan kehilangan potensi keuntungan yang seharusnya dapat dihasilkan dari strategi yang mengoptimalkan keuntungan pemilik dan atau biaya sistem pemantauan dan pengendalian yang dirancang untuk meminimalkan konsekuensi dari keputusan manajemen yang fokus pada kepentingannya sendiri. Secara keseluruhan, biaya masalah keagenan dan biaya tindakan untuk meminimalkan masalah keagenan disebut dengan biaya keagenan. Biaya ini seringkali diidentifikasi dengan manfaat yang langsung diterima oleh agen serta nilai negatif dari nilai sekarangnya. Biaya keagenan terjadi ketika terdapat perbedaan kepentingan antara pemegang saham dengan manajer, atasan dengan bawahan, antar manajer dari departemen atau kantor cabang yang saling bersaing. Karena pemilik hanya memiliki akses terhadap relatif sebagian kecil informasi yang tersedia bagi eksekutif mengenai kinerja perusahaan dan tidak dapat mengawasi seluruh keputusan atau tindakan eksekutif, maka seringkali eksekutif bebas mengejar kepentingannya sendiri.
Kondisi ini dinamakan sebagai masalah bahaya moral. Masalah ini terkadang juga disebut dengan tindakan untuk kepentingan diri sendiri yang diselubungi dengan senyuman. Sebagai akibat dari masalah bahaya moral, eksekutif mungkin merancang strategi yang memberikan manfaat terbesar bagi dirinya sendiri dengan menomorduakan kesejahteraan organisasi. Misalnya, eksekutif mungkin menjual produk lebih awal pada akhir tahun untuk meningkatkan bonus yang akan mereka dapatkan. Meskipun diskon besar yang harus ditawarkan akan mengancam stabilitas harga produk perusahaan pada tahun berikutnya. Demikian pula, eksekutif yang tidak diawasi mungkin mencoba mencari keuntungan bagi dirinya sendiri dengan bermalas-malasan, mengubah perkiraan untuk memaksimalkan bonus kinerja, menilai perusahaan yang dijadikan target akuisisi secara tidak realistis, guna meningkatkan kemungkinan untuk memperbesar ukuran organisasi melalui akuisisi tersebut, atau memanipulasi catatan karyawan untuk mempertahankan atau merekrut karyawan inti perusahaan. Penyebab utama kedua yang menimbulkan biaya keagenan adalah seleksi yang salah. Hal ini mengacu pada keterbatasan dari kemampuan pemegang saham untuk secara tepat menentukan kompetensi dan prioritas eksekutif ketika mereka direkrut. Karena pemilik tidak dapat melakukan verifikasi awal atas kelayakan seorang eksekutif sebagai agen dari pemilik. Maka masalah perbedaan prioritas yang tidak pernah diantisipasi sebelumnya antara pemilik dan agen sangat mungkin terjadi. Solusi yang terkenal untuk masalah bahaya moral dan seleksi yang salah adalah bahwa pemilik harus berusaha untuk lebih menyelaraskan kepentingannya dengan kepentingan agen mereka melalui penggunaan rencana bonus eksekutif. Contoh utama dari penekanan ini adalah rencana opsi saham yang memungkinkan eksekutif menerima manfaat langsung dari apresiasi harga saham perusahaan sebagaimana halnya dengan pemegang saham lainnya. Umumnya, rencana bonus eksekutif merupakan upaya untuk menyelaraskan kepentingan pemilik dengan eksekutif. Dengan demikian, hal ini dapat mendorong eksekutif untuk mendorong strategi yang meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Meskipun skema tersebut tidak sepenuhnya dapat mengeliminasi kepentingan pribadi sebagai kriteria utama dalam pengambilan keputusan oleh eksekutif, skema ini akan membantu mengurangi biaya yang terkait dengan bahaya moral dan seleksi yang salah. Dari sudut pandang strategis, terdapat 5 masalah yang dapat timbul karena hubungan keagenan antara pemegang saham dengan eksekutif perusahaan pertama. Yang pertama, eksekutif lebih mengutamakan pertumbuhan ukuran perusahaan dibandingkan laba. Pemegang saham umumnya ingin memaksimalkan laba karena pertumbuhan laba akan menghasilkan apresiasi terhadap harga saham. Namun, karena manajer biasanya diberikan kompensasi lebih tinggi untuk kenaikan dalam ukuran perusahaan dibandingkan dengan pertumbuhan laba, mereka mungkin merekomendasikan strategi yang menghasilkan pertumbuhan perusahaan seperti akuisisi dan merger. Kedua, eksekutif berupaya mendiversifikasi risiko perusahaan. Sementara itu, para pemegang saham dapat memvariasikan risiko investasi melalui manajemen atas portofolio saham individual yang mereka miliki. Karir dan insentif saham manajer terkait hanya dengan kinerja satu perusahaan, yaitu perusahaan yang mempekerjakan mereka. Akibatnya, eksekutif tergoda untuk mendiversifikasikan kegiatan operasi, bisnis, dan lini produk perusahaan mereka untuk mengurangi risiko yang terkait dengan suatu lini usaha. Ketiga, eksekutif menghindari risiko. Meskipun ketika atau bahkan jika eksekutif ingin membatasi diversifikasi dari perusahaan, mereka tergoda untuk meminimalkan risiko yang dihadapi. Eksekutif seringkali diberhentikan karena kegagalan, namun jarang diberhentikan karena kinerja perusahaan yang tidak berkembang. Oleh karena itu, eksekutif mungkin menghindari tingkat risiko yang masih dapat diterima jika mereka mengantisipasi imbalan yang kecil dan memilih strategi yang meminimalkan risiko kegagalan perusahaan. Dengan melakukan hal tersebut, eksekutif akan jarang sekali mendukung rencana inovasi, diversifikasi, dan pertumbuhan yang pesat. Keempat, manajer bertindak untuk mengoptimalkan keuntungan pribadi mereka. Jika eksekutif dapat memperoleh lebih banyak bonus tahunan dengan mencapai tujuan 1 dibandingkan dengan menghasilkan apresiasi saham yang dihasilkan karena pencapaian tujuan 2, pemilik harus mengantisipasi bahwa eksekutif akan menjadikan tujuan 1 sebagai target mereka meskipun tujuan 2 yang lebih mencerminkan kepentingan pemegang saham. Yang terakhir, eksekutif bertindak untuk melindungi status mereka. Ketika perusahaan berkembang, eksekutif ingin memastikan bahwa pengetahuan, pengalaman, dan keahlian mereka tetap relevan dan penting bagi arah strategis perusahaan. Mereka lebih suka melakukan sesuatu yang bisa mereka kerjakan dengan baik. Sebaliknya, investor mungkin lebih memilih kemajuan yang revolusioner dibandingkan peningkatan yang inkremental.
Selain mendefinisikan tanggung jawab agen dalam suatu kontrak dan memasukkan elemen seperti insentif bonus yang membantu menyelaraskan kepentingan eksekutif dengan pemilik, pemilik dapat mengambil tindakan lain untuk meminimalkan masalah keagenan. Pertama, pemilik dapat membayarkan premi kepada eksekutif atas jasa mereka. Premi ini membantu eksekutif untuk setia kepada pemegang saham sebagai kunci untuk mencapai target keuangan pribadi mereka. Solusi kedua untuk masalah keagenan adalah memberikan kompensasi backloaded kepada eksekutif. Hal ini berarti bahwa eksekutif diberikan premi yang tinggi untuk kinerja yang baik pada masa mendatang. Tindakan strategis yang diambil pada tahun pertama yang akan berdampak pada tahun ketiga akan menjadi dasar pemberian bonus pada tahun ketiga. Adanya selisih waktu antara tindakan serta bonus akan memberikan imbalan yang lebih realistis bagi eksekutif atas konsekuensi pengambilan keputusan yang mereka lakukan, mengingat eksekutif ke perusahaan untuk jangka panjang dan memuaskan aktivitas manajemen strategis ke masa depan. Terakhir, menciptakan tim eksekutif lintas unit perusahaan yang berbeda dapat membantu memusatkan pengukuran kinerja pada sasaran organisasi daripada sasaran pribadi. Dengan menggunakan tim eksekutif, kepentingan pemilik seringkali menerima prioritas yang seharusnya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Agar dapat memahami lebih lanjut tentang pembelajaran kita hari ini, silakan teman-teman menjawab pertanyaan berikut. Setelah itu, teman-teman bisa share, like, dan subscribe channel pembelajaran daring ini agar kita semua mendapatkan nilai manfaatnya. Terima kasih dan sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya.